Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 sini akan mempresentasikan tugas video untuk mata kuliah manajemen proyek. Dosen pengampu Pak Supri. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek quality management dan perjanjian kerja dalam proyek. Anggota kelompok saya ada pertama Dani Miftahul Abid dengan NIM 2021-50-53-049. Kedua Bayu Pertama 2021-53-114. Terakhir saya Hasarumam Saputra 2021-53-118. Lanjut. Di sini pengertian manajemen proyek, yaitu manajemen proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Di setiap proyek mempunyai batasan yang berbeda-beda terhadap ruang lingkupnya, waktu, biaya, yang biasanya disebut sebagai travel constraint atau 3 kendala. Lanjut. Pertama, di sini ada manajemen kualitas. Apa itu manajemen kualitas? Yaitu manajemen kualitas yang baik adalah mengintegrasikan perhatian pada kualitas produk, fokus pada konsumen, dan orientasi pada karyawan dengan menyediakan pendekatan integral dengan isu-isu organisasi. Berdasarkan persepsi tersebut, maka manajemen kualitas didefinisikan sebagai kreasi dari sistem organisasi di mana ketika dipergunakan oleh anggota organisasi dapat membimbing mereka untuk meningkatkan nilai produk atau jasa kepada konsumen. Lanjut. Pengaruh-pengaruh dalam manajemen kualitas. Pertama, ada pengaruh manajemen kualitas total terhadap manajemen pengetahuan, yang di dalamnya merupakan berdasarkan hasil uji statistik variabel manajemen kualitas, total berpengaruh positif dengan signifikan terhadap manajemen pengetahuan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Kumari. Kedua, ada pengaruh manajemen kualitas total terhadap inovasi, yang di dalamnya adalah dari hasil uji bawah, manajemen kualitas total berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Isfiana Dewi. Yang ketiga, pengaruh manajemen pengetahuan terhadap inovasi. Pengaruh ini merupakan pengaruh positif dan signifikan juga terjadi pada manajemen pengetahuan terhadap inovasi. Hal ini didukung oleh penelitian Rahman dan Iqbal. Keempat, pengaruh manajemen kualitas total terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil uji coba variabel di atas, manajemen kualitas total berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Kumari. Terakhir, ada pengaruh manajemen pengetahuan terhadap kinerja organisasi. Di dalamnya, berdasarkan hasil uji statistik di atas, variabel manajemen pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Abbas dan Kumari. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani. Silakan. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian kerja. Dalam KUHP Perdata, pengertian perjanjian kerja dapat kita lihat pada pasal 1601 huruf A
KUHP Perdata berbunyi, perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu diburuh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain. Si majikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Kemudian perjanjian kerja dibagi menjadi perjanjian kerja di bawah pemimpin atau petunjuk majikan. Yang pertama A, adanya pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Yang kedua, upah diberikan langsung oleh majikan. Yang ketiga, posisi si buruh berada pada posisi tidak seimbang atau berada di bawah perintah si majikan. Kemudian perjanjian kerja menurut subbukti adalah perjanjian antara seorang buruh atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yang dalam bahasa Belanda disebut di Dienstverhouding, yaitu suatu yang berdasarkan mana pihak yang satu majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu. Jenis-jenis perjanjian kerja. Yang pertama ada perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja, buruh, dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Syaratnya harus tertulis pada pasal 57 ayat 1, yaitu didasarkan pada jangka waktu serta didasarkan pada selesainya suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan pada pasal 56 ayat 2 diterapkan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Paling lama 3 tahun musiman berhubungan dengan produk baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, pasal 59. Selanjutnya, yang kedua adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Masa berlakunya PKWTT berakhir sampai pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Pekerja atau buruh diputus hubungan kerjanya dan pekerja atau buruh meninggal dunia. Bentuknya bisa tertulis, bisa tidak. Jika secara lisan ada kewajiban pengusaha untuk membuat pengangkatan bagi pekerja atau buruh yang bersangkutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.